Taib, bismillahirrahmanirrahim. Nuwasilu darsana ikhwah min tafsir ayatul ahkam. Sekarang kita masuk ada surabi, pelajaran yang keempat. Itu pembahasan seputar ahammu qawaidit tafsiri wa tarjih. Kaidah tafsir dan kaidah-kaidah tarjih yang paling penting. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kaidah dulu? Kaidah itu adalah sesuatu yang baku, sesuatu yang sifatnya umum, sesuatu yang sifatnya pakem, ya, dan dia berlaku secara global, ya, dan bisa masuk dalam banyak kasus spesifik. Itu kaidah. Ya, jadi kaidah itu adalah hal yang prinsipal dalam sebuah disiplin ilmu. Ya, jadi kaidah itu akan dijadikan landasan dalam menentukan sebuah kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang ada. Misalkan kita punya kasus ketika kita pergi ke hutan, ketemu genangan air. Boleh nggak kita gunakan untuk bersuci atau untuk berwudu? Nah, maka kita di situ punya kaidah bahwasanya ya al-aslu fil miyahi at-thaharah. Hukum asal air adalah suci. Nah, ini kaidah namanya. Berlaku pada kasus tadi, ya. Kasus yang lain misalkan ada orang ya mau berwudu, tapi yang ada di situ hanya ada seember air, tidak ada air yang lain. Dan dia tidak tahu apakah air ini ya telah dikotori oleh najis apa tidak. Nah, maka dia pakai berdasarkan kaidah tadi, dia boleh menggunakan air tersebut karena hukum asal air adalah boleh suci untuk digunakan sebagai alat berwudu, ya, dengan syarat tidak berubahnya salah satu dari tiga sifatnya. Nah, ya, ini namanya kaidah. Jadi kaidah sesuatu yang umum dia. Ya. Hukum asal bangkai adalah haram. Nah, itu kaidah. Tapi kalau dalam kondisi darurat diperbolehkan. Nah, ini pengecualian dari kaidah namanya. Setiap kaidah itu pasti punya pengecualian. Allah mengatakan likulli qaidatin mustasnayat. Setiap kaidah pasti memiliki pengecualian. Jadi kaidah itu ada hal-hal yang mendasar, ya. Ya, semisal ya, kaidah itu adalah sebuah hal yang sifatnya common sense, disepakati secara bersama. Ya, contohnya bagaimana? Kita misalkan mengatakan ya, manusia diciptakan berpasang-pasangan. Ya, ini kita semua sepakati kebenaran pernyataan ini. Tapi nyatanya ada orang yang meninggal dalam keadaan belum menikah. Nah, ini bertentangan tidak dengan kaidah tadi? Kita katakan tidak. Kenapa? Karena ada kaidah lain yang mengatakan bahwasanya hal yang sedikit, sampel yang sedikit itu tidak meruntuhkan keumuman sampel yang besar, gitu. Nah, jadi kasus orang yang meninggal dalam kondisi belum menikah itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang sudah menikah, gitu. Maka yang sedikit ini tidak bisa meruntuhkan yang banyak. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan an-nadir la i'tibara lahu. Ya, sesuatu yang jarang itu nggak dianggap, gitu. Kalau kita katakan manusia itu memiliki dua tangan, ini pernyataan kaidah namanya. Tapi ada pengecualiannya. Ada orang lahir dengan satu tangan. Ada orang lahir dengan dua tangan tapi kecelakaan. Ya, tinggal satu tangannya diamputasi misalkan. Nah, apakah dia menyelisih kaidah di situ? Tidak. Ya, nah, itu karena keluar dari kondisi normal. Ya, keluar dari apa yang kita ya gambarkan sebagai sebuah hal yang sifatnya common. Right. Itu yang dimaksud dengan kaidah. Berarti kalau kita katakan kaidah tafsir, berarti adalah dasar-dasar hukum-hukum yang diakui oleh ulama ahli tafsir. Gitu. Kalau tadi kan kaidah secara umum gitu ya. Baik. Kemudian ada juga namanya kaidah tarjih nanti. Tarjih itu kan artinya kita menentukan mana yang rojih dari ya pendapat-pendapat yang ada. Nah, kalau ada pertentangan berarti kita pakainya ya. Maka kaidah tafsir itu umum. Kalau kaidah tarjih itu berarti kalau ada ta'arud saja. Ya, itu baru dipakai kaidah tarjih. Nah, sekarang kita mulai dari kaidah tafsir yang paling penting. Di sini disampaikan pengertian dari kaidah tafsir adalah al-ahkamu wad-dawabitul aglabiyah, hukum-hukum dan dawabit yang sifatnya aglabiyah, sifatnya dominan, berarti nggak seluruh.
Ya, kaidah itu nggak berlaku seluruh dia. Dia berlakunya hanya secara dominan saja. Ya, persentasinya 90, 25% gitu. Pasti ada saja pengecualiannya gitu. Nah, allati yutawassalu biha ila tafsirul Quran. Ya, kaidah ini dengannya kita akan sampai kepada penafsiran Al-Quran dengan penafsiran yang benar. Nah, jadi kaidah tafsir ini berarti bisa sebagai dalil, bisa banget. Nah, maka selain berdalil dengan ayat, selain berdalil dengan hadis, kita juga bisa berdalil dengan kaidah. Kenapa? Karena kaidah itu meskipun dia bukan bagian dari ayat, bukan bagian dari hadis, tapi dia diambil dari banyak ayat dan banyak hadis. Nah, jadi hasil tatabu dan istiqro'nya para ulama ya kaidah itu. Makanya kaidah itu penting, sangat penting untuk dihafalkan. Kenapa? Karena dia adalah buah pemikiran para ulama yang telah menyarikan itu dari banyak kitab, banyak dalil. Mereka menyimpulkan ini loh kaidahnya gitu. Baik. Kaidah tafsir yang pertama adalah la tufassaru alfadul Qur'ani bi ghairi ma ta'rifuhu al-arabu min kalamiha. Ya, hafalkan ini. La tufassaru, tidak boleh ya ditafsirkan lafaz-lafaz Al-Qur'an bi ghairi ma ta'rifuhu al-arab, selain dengan hal yang dikenal oleh orang Arab dari bahasa mereka. Ya. Jadi nggak boleh kita menafsirkan Al-Qur'an ya, makna kata dalam Al-Qur'an kita tafsirkan dengan makna yang orang Arab sendiri tidak kenal makna itu. Ya, misalkan yang banyak terjadi ya, orang Mu'tazilah itu menafsirkan kata Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas arsy. Istiwa kalau kita lihat ke kamus, ke kalam orang Arab, istiwa itu maknanya adalah al-ulu wal irtifa wal istiqrar. Ya, tinggi, naik dan menetap. Nah, maka kata yang paling mirip dengan kata istiwa dalam bahasa Indonesia adalah bersemayam. Ya. Dan ada orang-orang dari golongan Mu'tazilah diantaranya yang menafsirkan istiwa itu dengan istilah. Istilah artinya menguasai. Ya, jadi mereka mengenalkan Ar-Rahmanu ala arsy istawa, artinya Allah menguasai arsy, bukan Allah bersemayam di atas arsy. Ini penafsiran mereka. Ya, maka sekarang pertanyaannya, ada nggak dalam bahasa Arab atau di dalam kamus istawa itu bimana istaula? Ya, faqad jaa bima'nan jadid. Maka barang siapa yang menafsirkan istawa dengan istaula, ya maka dia telah datang dengan makna yang baru. Lam tastakhdimhul arabu fi kalamiha. Ya, nggak pernah dipakai sama orang Arab. Nggak ada orang Arab mengatakan istawa bimana istaula. Istawa, 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 istaula. Gitu. Istaula ada dalam bahasa Arab, tapi bukan itu maknanya. Ya, bukan itu makna dari kata istawa. Maka istiwa dengan istilah ya dua hal yang berbeda. Gitu. Nah, gimana menafsirkan kopi dengan teh? Ya nggak bisa. Ya, kopi ya bisa ditafsirkan dengan biji kopi, warna kopi, ya bagainya. Yang bukan bagian darinya. Baik. Itu kaidah yang pertama. Ya. Dan kaidah yang kedua, tafsirul Quran yuhmalu alal afsah min wujuhil i'rab. Nah, perlu kita pahami bahwasanya terkadang ayat-ayat Al-Quran itu memiliki lebih dari satu i'rab. Ya, karena kaidahnya ya, dalam ilmu lugah, innamal i'rabu bin niyat. Ya, innamal i'rabu bin niyat. I'rab itu gantung kepada niat. Ya, kalau antum niatkan dia mubtada, ya mubtadalah dia, gitu. Ya. Nah, makanya i'rab seseorang itu menggambarkan pemahaman dia terhadap kata tersebut. Kalau antum pemahamannya keliru, i'rab antum keliru, gitu. Ya, makanya i'rab itu dikatakan far'un an tasawwuril makna. I'rab itu adalah cabang dari penggambaran sebuah makna. Ya, contohnya misalkan yas'alunaka 'anis syahril haram, qitalun fi. Ya, mereka berselisih pendapat di kata qital. I'rabnya bagaimana kata qital ini? Ya, di kata qitalun fi di sini, qitalun, qitalin atau bagaimana? Ya, fakila badal istimal minasyahr. Ada yang mengatakan dia badal istimal, berarti qitalin. Ya, ada yang mengatakan ya dia qitalin itu majrur karena badal istimal dari kata syahr. Ada juga pendapat yang kedua mengatakan majrur bil mujawarah. Majrur bil mujawarah itu artinya dia menjadi majrur karena dia berdampingan dengan kata yang majrur. Ya,
al-harami di situ ya. Berarti kitali gitu. Wal jarru bil mujawarah angkarahu ba'dun nuhat. Ya. Dan jar dengan mujawarah ini kan secara ini kayak pembodohan begitu ya. Bodoh-bodohan bahasa kita ya, bahasa kasarnya begitulah ya. Ya. Kalau dia kasroh, kenapa dia kasroh? Ya karena sebelumnya kasroh. Gimana ini? Kita belajar nahu kan, wah ini sebabnya begini, 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 ini badal, ini istisna, sebagainya. Makanya di arokat ini. Nah, ini simple, karena sebelumnya kasroh, ini kasroh juga. Apa-apaan itu? Gitu kan? Nah, maka al-jarru bil mujawarah ini diingkari oleh sebagian ahli nahu. Nggak ada namanya al-jar bil mujawarah itu. Jar itu hanya tiga. Jar dengan huruf jar, ya, jar dengan al-idhofah, huruf nilai, dan jar dengan kata sifat atau wasfiyah. Nah, ya, jadi sebagian ulama mengingkari al-jar bil mujawarah wa ajazahu ba'duhum lid-darurah. Tapi sebagian ulama ahli nahwu yang lainnya memperbolehkan dengan syarat dalam kondisi darurat. Wadda'a ba'duhum annahu la ya'ti illa sadan. Bahkan sebagian yang lain mengatakan, mengklaim bahwasanya ya, jar bil mujawarah itu hanya dalam kasus sad saja. Yang namanya sad itu berarti menyelisih pendapat jumhur. Fayuhmalu i'rabul ayati alal wajhil afsah. Maka kembali ke kaidah tadi, i'rab ayat tadi dibawa kepada yang paling fasih. Yang mana yang paling fasih dari dua tadi? Yang pertama berarti. Yaitu yang mengatakan dia badal. Karena ada dua pendapat tadi ya. Ada yang mengatakan kitalin itu badal, makanya dia majrur. Ada yang mengatakan yang majrur bil mujawarah. Nah, maka yang mengatakan badal ini lebih kuat ya, daripada yang mengatakan majrur bil mujawarah. Karena majrur bil mujawarah itu adalah sebuah pembahasan yang diingkari oleh sebagian ahli bahasa. Ya, malu i'rabul ayati alal wajhil afsah wa huwa al wajhul awal min aujuhil i'rab. Jadi kalau ada tiga sisi i'rab nanti ada mengatakan ini badal, ada mengatakan ini ya sifah, ada mengatakan ini mustatsna misalkan, maka kita lihat dari tiga i'rab tersebut mana yang paling ya fasih, ya, yang paling sesuai begitu, yang paling pas. Baik. Kemudian ya kaidah yang ketiga, ini kaidah-kaidah yang dihafalin ya. Ini sangat-sangat penting ini. Nah, kaidah yang ketiga adalah al-jumlatul ismiyatu tufidus thubut wal jumlatul fi'liyatu tufidul hudutsa wat tajaddud. Nah, ini sering saya sampaikan di kelas ini bahwasanya jumlah ismiyah itu tufidu as-thubut, memiliki makna penetapan, tetap. Ya, sedangkan al-jumlatu al-fi'liyah itu memiliki makna al-hudus wat tajaddud. Hudus artinya kejadian, tajaddud artinya ya ya berubah-ubah, ya selalu terbaharukan gitu, selalu up to date. Nah, itu tajaddud namanya, kata jadid ya. Nah, maka sebelum masuk ke contoh kita lihat di ayat alhamdulillah. Ini jumlah ismiyah. Berarti di situ ada subut, penetapan sifat alhamdu bagi Allah. Tapi apakah pujian di situ berulang-ulang? Tidak, ya. Tidak ada makna berulang-ulang di situ, ya. Kecuali kalau kita rubah menjadi kita rubah menjadi jumlah fi'liyah, nahmaduhu. Nah, makanya para ulama ketika khutbatul hajah kan mereka menambahkan itu innal hamdalillah jumlah ismiyah, ya, nahmaduhu jumlah fi'liyah agar dapat dua-duanya. Innal hamdalillah, alhamdulillah itu kan ismiyah, alhamdu itu isim, ya, nahmaduhu itu fi'il. Kenapa dua-duanya disebutkan? Kan maknanya sama-sama memuji. Nah, kalau pakai jumlah ismiyah maknanya pujian itu tetap mutlak hanya untuk Allah. Itu maknanya. Kalau pakai jumlah ismiyah. Tapi kalau kita pakai jumlah fi'liyah, maka menunjukkan pujian itu berubah-ubah. Tapi tetap bagi Allah. Berubah-ubah itu maksudnya, sekarang kita memuji Allah, besok memuji Allah, besoknya lagi memuji Allah terus. Tapi kalau jumlah fi'liyah enggak. Contoh gampangnya begini. Kalau kita katakan, ya, Zaidun qa'imun, jumlah ismiyah. Ya, berarti maknanya adalah telah tetap sifat berdirinya Zaid. Artinya dia tidak duduk, dia tidak tidur. Ya, dia qaimun. Ya, apakah besok dia berdiri lagi? Wallahu alam, kita nggak tahu kalau dari jumlahnya. Tapi kalau kita mengatakan qoma Zaidun, ya di situ ada hudus dan tajaddud, ada perubahan. Berarti ketika kita mengatakan qoma Zaidun, berarti ada perbuatan lain yang dilakukan untuk sampai ke tahapan koma itu. Apa?
berdiri, berarti awalnya dari duduk dulu. Nah, ketika kita mengatakan qoma Zaidun, oh berarti dia tadi duduk, gitu. Ya. Ada qoma Zaidun berarti dia tadi duduk. Tapi kalau Anda mengatakan Zaidun qaimun, nggak bisa mempertanyakan, oh berarti dia tadi duduk. Nggak bisa. Kenapa? Karena tidak menunjukkan mana tajaddud. Nah, ini coba terapkan dalam bahasa Indonesia. Sering kita mengatakan begitu. Muhammad rajin. Kemudian pasti kita nanya, oh berarti kemarin dia nggak rajin. Ini pertanyaan secara bahasa nggak benar sebenarnya. Ya. Muhammad rajin. Itu menetapkan sifat rajin. Sekarang ketika kita berbicara, nggak ada hubungannya dengan kemarin atau yang akan datang. Ya. Ketika saya ngomong Muhammad sedang rajin, ya berarti sesuai dengan faktanya kan. Sesuai dengan faktanya. Kecuali kalau Anda mengatakan Muhammad sedang rajin. Oh ternyata kebalikannya. Di situ Anda dihitung berbohong. Gitu. Ya. Ya, telah rajin Muhammad. Ya, kemudian antum ya, itu kan jumlah fi'liyah ya, telah rajin Muhammad. Nah, kemudian antum sangkal dengan mengatakan misalkan enggak Muhammad enggak rajin. Boleh-boleh saja kalau itu. Kenapa? Karena di situ ada makna tajaddudnya. Nah, ini ya, maka dalam berbahasa ini kan sering kepake itu. Ya. Ya kan kesalahan dalam berbahasa jadinya. Ya, bayangin ketika kita mengatakan Muhammad ya misalkan Fatimah cantik. Wahai istriku, engkau sangat cantik. Jumlah ismiyah, ya. Kemudian dia langsung memahami, oh berarti kemarin saya nggak cantik. Nah, itu kan banyak kejadian begitu. Sering kita dengar kan, ya. Masya Allah, ya, istriku, masakanmu sangat enak. Masakanmu sangat enak. Ya, ya, karena dia pikir, oh kok tumben sekali memuji. Langsung dia nyimpulkan, oh berarti kemarin-kemarin nggak enak. Nah, itu secara logika bahasa itu salah sudah. Gitu, ya. Nah, itulah pentingnya mantik di situ ya. Ya, pentingnya untuk memahami kaidah berpikir yang benar agar tidak terjadi kepada kesalahan-kesalahan seperti itu. Nah, makanya semakin orang mempelajari kaidah berpikir yang benar, semakin hati-hati dia berbicara. Kenapa? Agar tidak keluar kata-kata yang bertentangan dengan kaidah. Gitu. Ya, maka sering terjadi miskomunikasi, sering terjadi pertikaian itu karena apa? Mantuk. Sebagaimana Khalil Gibran mengatakan, ya, baina mantukin wa maksudin lam yuntak wa baina ya maksudin wa mantukin lam yuksad ya tadiul katsir minal mahabbah. Ya, cinta itu banyak menjadi hilang di antara dua hal. Yang pertama, ucapan yang keluar tapi tidak dimaksudkan dan maksud yang tidak diucapkan. Ini maksudnya. Jadi kita ingin ngomong apa tapi yang keluar lain. Ya, itu jadi sumber masalah. Itu yang pertama. Sumber masalah yang kedua adalah ya kita ya memendam apa yang ingin kita sampaikan. Gitu. Sumber masalah juga gitu. Nah, berarti bisa kita simpulkan ya, ya permasalahan dalam komunikasi itu yang menyebabkan cinta itu banyak berkurang gitu. Ya, lugo sebenarnya. Makanya kata para ulama, orang yang paham lugo, orang yang menguasai alat komunikasi berupa bahasa ini, dia akan banyak atau dia akan mampu memanipulasi orang lain. Ya, coba dong lihat tokoh-tokoh sekte sesat itu kan, mereka mampu mencuci pikiran orang lain. Brainwashing itu dengan apa? Bahasa kan, dengan modal bahasa saja dipermainkan psikologis orang dengan modal bahasa saja. Itulah kenapa Nabi mengatakan inna minal bayani lasihra. Ya, sebenarnya sebagian dari ucapan itu ada mengandung sihir. Ya, sihir itu sesuatu yang samar tapi mampu mempengaruhi kita. Ya, itu sihir itu. Nah, ya, maka ya, bagaimana kita mengatur kata-kata, ya begitulah kita mampu memanipulasi dan menggerakkan orang. Gitu. Orang mampu ya menggerakkan halayak ramai hanya dengan modal kata-kata. Soekarno dulu, dia terkenal sebagai orang yang orator yang handal gitu kan. Makanya sampai dia mampu menggerakkan banyak massa untuk ya mempertahankan kemerdekaan itu. Nah, ya, tokoh-tokoh besar itu pasti terkenal karena oratornya. Ya, Hitler itu kenapa bisa kuat dengan partai Nazinya? Ya karena orasinya yang bagus, ya, bahasanya yang bagus, ya sehingga ideologinya yang sangat bertentangan dengan apa namanya dengan hak asasi manusia ya sangat bertentangan sebenarnya, tapi kok banyak yang pengikutnya
banyak yang mengiyakan pendapatnya dia. Itulah itu karena karena kekuatan dia dalam ya apa istilahnya ya, mempengaruhi orang, mempersuasi ya, persuasinya bagus gitu. Padahal secara background kan Hitler itu dia seni dia kan, dia seni sebenarnya. Tapi kok bisa sampai menarik massa begitu banyak gitu kan, berarti nah logonya. Taib. Maka perhatikan masalah ini, ya terkadang ya ketika kita berkomunikasi sehari-hari banyak timbul kesalahpahaman disebabkan apa? Ada miss yang menjadi gap antara apa yang ingin kita sampaikan dengan apa yang orang pahami. Kita ingin menyampaikan A, tapi yang dipahami oleh orang adalah B. Nah, kalau terjadi seperti itu berarti komunikasinya tidak berhasil. Ya, bayangkan sekarang ikhwah, kalau terjadi miskomunikasi itu antara kita dengan kalamullah. Gawat kan? Miskomunikasi dengan istri saja akan menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga. Ini miskomunikasinya dengan Allah sekarang bagaimana? Ya, miskomunikasinya ketika membaca Al-Quran. Nah, disitulah pentingnya belajar kaidah lughah untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Karena mau bagaimanapun ayat Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab, berbentuk bahasa Arab, dan harus dipahami sesuai dengan kaidah bahasa Arab juga. Baik, kembali ke kaidah kita. Jadi jumlah ismiyah itu menunjukkan makna tetap dan pasti, dan sedangkan jumlah fi'liyah menunjukkan makna mobilitas dan berubah-ubah. Sebagaimana contohnya misalkan qala rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balaganil kibaru wa mar'ati akir. Ya, wahai Rabbku, sesungguhnya bagaimana akan aku memiliki seorang anak sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku mandul. Nah, perhatikan kalimat balagoniyal kibar. Balagoniyal kibar, jumlah fi'liyah, dalat alal hudus, ya, menunjukkan adanya kejadian. Kenapa? Karena al-kibar itu yahdutsu syai'an fa syai'an. Terjadinya sedikit demi sedikit. Maka kita akan mengatakan ya, yahfazu hamidun al-Qur'an. Yahfazu hamidun al-Qur'an. Jumlah fi'liyah di situ. Kenapa? Karena menghafal Al-Qur'an itu step by step gitu. Nah, berarti kalau kita katakan yahfazu hamidun al-Qur'an, sudah hafal enggak? Belum, sedang proses untuk menjadi seorang penghafal. Tapi kalau dia sudah menghafal, kita katakan apa? Muhammadun hafizun. Ya, jelas itu ya. Nah, jadi nggak perlu lam yahfaz qad hafidhu kepanjangan, tinggal susah rubah saja kan. Ya, itu kalau paham cerdas ini ya. Ya, Muhammadun hafizun dengan yahfadhu. Muhammadun beda. Taib. Wa jumlatu imraati akhir. Kalau antum jeli lihat di situ di ayat ini ya. Qad balaghaniyal kibar. Qad balaghaniyal kibar itu jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Ya. Ya, jadi Nabi Zakaria mengatakan balaghaniyal kibar jumlah fi'liyah. Tapi ketika menceritakan istrinya wa mraati akhir jumlah ismiyah. Kenapa? Karena akhir ya. Tadi kan kita katakan akhir itu imro'ati akhir itu jumlah ismiyah. Ya, dan jumlah ismiyah menunjukkan akan as-sabat, ya, ketetapan. Ya, ini menunjukkan berarti ya dari dulu memang sifatnya begitu. Apa itu akhir? Mandul. Yang mandul itu kan memang dari lahir orang sudah begitu. Nah, makanya disebut wa mro'ati akhir, enggak dikatakan wa mro'ati ta'khir atau ya wa ta'khiru imro'ati. Seharusnya kan kalau kita lihat logika kita ya, wa qad balagoniyal kibaru wa ta'khiru imro'ati, gitu kan? Karena qad balagoni itu fiil, ya seharusnya wa ta'khiru imro'ati, fiil juga seharusnya. Ya, tapi nggak nyocok. Kenapa? Karena sifat akhir pada seseorang itu tetap, tidak syai'an pa syai'an. Nggak mungkin orang itu tidak mandul kemudian menjadi mandul, itu nggak mungkin. Ya, orang itu dari lahir memang sudah tidak, ya sudah mandul begitu. Ya, kemudian kalau dia menjadi tidak mandul bisa jadi, ya. Tapi langka kasusnya orang yang ya normal kemudian menjadi mandul itu jarang, kecuali karena penyakit atau alkohol sebagainya. Ya, tapi jarang terjadi seperti itu. Yang banyak terjadi adalah orang mandul kemudian sembuh, ya, karena terapi ya kromosom dan sebagainya, suntik insulin atau apa mungkin istilahnya itu ya, dia sembuh dari kemandulannya bisa jadi
Nah, tapi normalnya atau biasanya ya kemandulan itu adalah sifat yang tetap ada pada diri seorang dari dia lahir. Nah, dari sini lihat balagohnya Al-Quran. Sampai memperhatikan segitu detail. Ya. Ya, kalau kita baca penafsir terjemahan ayat ini ya kita bahasa biasa aja. Qaula rabbi anna yakunu lil ulam waqad balagun al-kibra wa imraati akhir apa? Sudah selesai. Ya, penerjemahannya. Tapi kalau kita lihat dari sisi lugoh dengan menerapkan kaidah tadi, masya Allah. Contoh yang kedua, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Ya, perhatikan di situ al-jumlatul lati ubbira fiha anil khalq jumlah ismiyah. Ya, hal min khaliqin. Kenapa khaliq di situ? Kenapa nggak mengatakan yakhluqu? Ini menunjukkan ketetapan. Ya, li'anna Allaha khaliqu kulli syai'. Karena yang menciptakan itu hanyalah Allah saja. Gitu. Makanya gunakan khaliq. Kalau dikatakan yakhluq, ya berarti bisa jadi selain Allah juga bisa mencipta begitu. Wa jumlatu ar-rizq, sedangkan rizki jumlahnya jumlah fi'liyah, yarzuqukum. Kenapa menciptakan pakai jumlah ismiyah, memberikan rizki pakai jumlah fi'liyah? Karena memberikan rizki itu yahdusu terjadi wa yatajaddad dan bertahap-tahap terus berlangsung sampai hari kiamat gitu. Tapi kalau menciptakan segala sesuatu itu sifat yang tetap ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas dari diri Allah. Ini namanya sifat dzatiyah. Ya, sifat dzatiyah ya, dan sekaligus sifat fi'liyah. Nah, nah, jelas ini ya. Oke. Kemudian yang keempat, hazful muta'allaqil ma'muli fihi yufidu ta'mimal ma'na al-munasibu lahu. Ya. Hazfu al-muta'allaq, menghapus al-muta'allaq, yaitu hal yang ada kaitannya. Muta'allaq dalam pembahasan lughah, dalam pembahasan nahwu ya. Al-ma'muli fi, yang ya, beramal di situ, yufidu ta'mimal ma'na al-munasib lahu, memiliki makna ta'mim. Ya, artinya keumuman makna yang sesuai dengannya. Contohnya bagaimana? La'allakum ta'qilun, la'allakum tadakkarun, la'allakum tattaqun. Bihadhil ayat wa ma yushbihuha hudhifal maf'ulu bihi. Ayat-ayat ini dihapus maf'ul bihnya. Ta'qilun, aqala yaqilu itu ya fi'il muta'addi. Namanya fi'il muta'addi harus ada maf'ul bihnya kan? Apa ini ta'qilun di sini? Tapi nggak disebutkan. La'allakum ta'qilun, nggak disebutkan. Ya, dengan dihapusnya maf'ul bihnya di sini, maka dalla ala umumil ma'ani al-munasibalahu. Maka menunjukkan atas keumuman makna yang sesuai dengan ayat ini. Fayasihu takdir, maka la'allakum ta'qiluna anillah. La'allakum ta'qiluna anillah, dan seterusnya. Ya. Jadi, apa yang dihapus di situ? Dari kata ta'qilun itu anillahnya. Maka kullama arsyadakum ilaihi wa ta'qiluna anhu kullama akhbarakum anhu wa ta'qiluna anhu kullama hadzarakum minhu wa nahdzalik. Nah, takdirnya banyak kan jadinya. Berarti keumuman ayatnya banyak. La'allakum ta'qilun di situ artinya kalian ya berpikir tentang apa? Tentang Allah, berpikir tentang ciptaan Allah bisa, berpikir tentang penciptaan diri kalian bisa, berpikir tentang Al-Qur'an bisa. Banyak kemungkinan kan? Dan semua maknanya bisa dipakai gitu. Ya, kalau ada yang bertanya, ya kita di ayat dikatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Faedah dari puasa adalah agar kalian bertakwa. Bertakwa itu kepada siapa? Dihapus mahdzuf ya makmulnya di situ kan. Bertakwa kepada Allah. Ya, bertakwa kepada Allah itu maksudnya apa? Masih bisa jadi di situ bertakwa kepada Allah, bertakwa dari azab Allah, artinya menjaga diri dari azab Allah, bertakwa dari melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, dan seterusnya. Banyak kemungkinan. Ya, kalau antum masih bingung, ya, kasusnya misalkan anak katakan kepada antum, ya, silahkan makan. Di depan meja ada 5 jenis makanan. Ya, silahkan makan. Seharusnya kan silahkan makan bakso, misalkan. Nah, berarti yang antum hanya boleh makan ya bakso saja. Tapi kalau makan silahkan makan. Berarti boleh bakso, boleh mie ayam, boleh nasi goreng. Jelas? Nah, karena dihapus makmulnya di situ. Ya, hafalkan itu kaidahnya hasful muta'allaqi al-ma'muli fihi
yufidu ta'mimal ma'nal munasibi lahu. Baik. Kemudian kaidah yang kelima, ma ubhima fil Qur'an fala faidata fi ma'rifatihi. Sesuatu yang disebutkan secara samar di dalam Al-Qur'an, maka tidak ada faedahnya untuk memperjelasnya. Contohnya, wala taqraba hadhihi syajarah, wahai Adam dan Hawa, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Nggak usah diperjelas pohonnya pohon apa, pohon apel kah, kemudian seperti apa, nggak perlu. Ya, ya, karena nggak ada faedahnya untuk mengetahui itu. Kenapa? Karena Al-Quran menyebutkannya dengan mubham. Mubham itu syajarah saja dikatakan. Nggak diperjelas syajarah apa. Kalau syariat memperjelas, barulah kita perjelas. Tapi saat diam, dia diamkan. Nabi nggak pernah juga menafsirkan syajarah itu apa. Ya, jadi nggak perlu. Ya, karena tidak ada implikasi yang besar bagi kita. Tidak akan menambah atau mengurangi keimanan kita. Seandainya pohon itu pohon apel, atau pohon mangga, pohon jeruk, nggak akan merubah keimanan kita kepada Allah. Jadi nggak ada faedahnya kita mempelajari hal seperti itu. Nah, Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, "Walam yadhillahu jalla sana'uhu li ibadihi al-mukhatabina bil Qur'an dalalatan ala ayyi asjarin al-jannah kana nahyuhu adama an yaqrabaha binasin 'alaiha bismiha wala bidalalatin 'alaiha. Walau kana lillahi fil ilmi bi ayyi dzalika min ayyi ridan, ya, lam yukhli ibadahu min nasbi dalalatin lahum 'alaiha yasiluna biha ila ma'rifati ainiha." Ya, pusing enggak ada ucapannya. Ibnu Jarirnya level beda beliau. Wadzalika inna ilmahu in alimahu alimun lam yanfa'il alima bihi ilmu wa in jahilahu jahilun lam yadurhu jahluhu bihi. Tinggi sekali sastranya, luar biasa. Nah, jadi ringkasnya begini, Imam At-Tabari menyebutkan di sini Allah tidak menyebutkan pohon di surga tadi ya dengan namanya apa. Ya, tidak menyebutkan dengan namanya apa, nanti pohon apa, itu pohon apel dan sebagainya, ya. Taib. Ya, seandainya kalau dalam penyebutan nama pohon itu ada faedahnya, tentu Allah akan sebutkan nama pohon ini. Tapi Allah tidak sebutkan, itu menunjukkan berarti nggak ada faedahnya. Kalau kita cari tahu juga nggak akan ada faedahnya, gitu. Jadi menghabiskan waktu untuk memahami atau mengkaji pohon apa itu, ya tidak akan ya bermanfaat ataupun memudaratkan kita. Ya, maka dikatakan dari situ in alimahu alimun. Kalau ada orang yang mengetahuinya, lam yanfa'al alima bihi ilmu. Ilmunya akan bermanfaat tentang bagi dia. Ya, tapi kalau orang tersebut ada orang yang tidak mengetahui pohon itu pohon apa, ya tidak memudaratkan juga ketidaktahuannya itu. Ya, sama seperti misalkan ya anjingnya Ashabil Kahfi. Misalkan anjing jenisnya apa? Ya, Golden Retriever, ya Bulldog atau apa anjingnya misalkan. Warna kulit anjingnya, warna bulu anjingnya apa misalkan. Ya, ya yang seperti itu nggak perlu kita pelajari. Atau buah khuldi itu seperti apa? Apakah ya seperti buah apel, buah anggur atau bagaimana? Nah, ya tidak perlu kita ya menafsirkan hal-hal yang sudah didatangkan secara mubham oleh syariat. Baik. Ini dulu 5 kita ambil kaidahnya. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan lanjutkan kaidah yang ke-6 dan yang ke-7 serta yang ke-8 sebelum kita masuk ke kaidah at-tarjih. Nah, kaidah yang tarjih nanti ada 7 ya, sehingga totalnya ada 15 nanti. Nah, naktafi bihada, hafalkan tadi semua kaidah tersebut, penting, sangat penting untuk dihafalkan. Nah, naktafi bihada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wallahu taala ala wa alam.